Halo semua, selamat datang di Podcast for Change. Aku Nazwa Salsabila bakal jadi moderator pada podcast perdana kali ini, yang bakal membahas isu-isu terkait lingkungan nih teman-teman. Kita bakal ngebahas soal emisi karbon nih, yang dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19 kemarin. Tapi sebelum itu ada baiknya kita kenalan dulu sama 4 speaker kita kali ini. Halo, hai semua, udah pada di forum gak ya? Halo, Najwa. Juga. Wah, ada banyak suara nih pada obrolan kali ini. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama para speaker kita. Oke, halo Najwa. Mungkin aku kenalan dulu ya. Hai semua, perkenalkan nama saya Nevanda Audrey Tesata Kusuma dari Biologi 2021. Halo, perkenalkan aku Zainur Rahman Prastomo dari Fisika Angkatan 2021. Halo semua, perkenalkan nama aku Mei Lydia Karisma Putri dari Matematika Angkatan 2021. Halo semuanya, kenalin aku Rika Gulmina Basa dari Matematika 2021. Salam kenal semuanya. Wah, salam kenal nih buat para speaker kita kali ini. Jadi, 4 speaker kita kali ini merupakan pemuda-pemuda hebat dari beberapa ilmu disiplin yang sudah disebutkan tadi. Yang pastinya juga sangat tertarik nih mengenai isu-isu lingkungan. FYI buat kita semua, for your information, kalau kasus pandemi COVID-19 ini menurunkan emisi karbon dunia sebanyak 7%. Di jurnal Earth System Science Data, angka ini ternyata mewakili penurunan 2,4 miliar metrik ton karbon dioksida menjadi 34 miliar metrik ton. Wah, menarik banget ya teman-teman buat dibahas. Kita bakal tanya ini teman-teman kepada para speaker kita beberapa pandangan mereka terkait emisi karbon sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini. Oke, kita langsung aja nih ke topik yang mau dibahas kali ini. Aku mau memberikan pertanyaan yang cukup kontroversi nih. Benarkah emisi karbon global ini kembali meningkat? Kalau misalnya ditanya nih ya, emisi karbon kembali meningkat, mungkin kita harus lihat data ya, Nas. Nah, dari data yang tadi diterbitkan oleh US Environmental Protection Agency, salah satu organisasi nih yang bergerak dalam bidang lingkungan di US itu ada grafik gitu dari tahun 1900 sampai 2011 mengenai emisi karbon tiap tahunnya gitu. Dan dari grafik itu sih waktu itu aku lihat ya, kalau misalnya dari tahun 1900 sampai tahun 2011, grafik emisi karbon itu terus mengalami peningkatan. Artinya di sini emisi karbon tuh makin tahun makin meningkat. Dan mungkin kalau kita tanya nih, kenapa sih kok mengalami peningkatan? Nah, mungkin itu banyak banget sih penyebabnya. Nah, salah satunya adalah penggunaan sarana transportasi, terus pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini kayak apa ya? Salah satu hal yang cukup krusial gitu, karena pembakaran bahan bakar fosil ini memiliki kegunaan di banyak sektor. Nah, sektornya apa aja sih? Sektor industri, pertanian, dan juga sektor-sektor lain nih yang banyak menghasilkan emisi karbon akhirnya. Dan selain itu, hal ini tuh juga diakibatkan oleh jarangnya orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang ramah lingkungan, seperti ngurangin hal-hal yang dapat meningkatkan emisi karbon. Kayak gitu sih, Nas, kalau misalnya menurut dari pandangan aku ya. Oke, dari jawaban Anda berarti bisa dikatakan juga nih kalau peningkatan emisi karbon ini ternyata cukup berkolerasi ya dengan intensitas aktivitas manusia itu sendiri. Mungkin gak afdol nih kalau kita ngebahas soal emisi karbon, tapi dari kita belum tahu apa sih highlight dari penyebab emisi karbon. Mungkin dari salah satu speaker kita boleh nih memaparkan. Oke, jadi sebenarnya emisi karbon itu merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh banyak hal nih Nazwa. Beberapa hal yang dapat menyebabkan emisi karbon dioksida yang cukup kita highlight itu biasanya datang dari pengguna transportasi dan juga pembakaran material organik, batu bara, minyak, gas-gas, kayu, dan bahan material padat lainnya nih biasanya. Wah, ternyata emisi karbon ini penyebabnya cukup banyak ya. Dari penyebab yang cukup banyak ini pastinya bakal mempengaruhi kondisi secara global.
Gimana sih kondisi emisi karbon secara global saat ini? Yang seperti kita tahu, pada tahun lalu kondisi emisi karbon secara global itu menurun. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan lockdown atau karantina dari berbagai negara di dunia. Namun, dampak dari penurunan emisi karbon dunia mulai hilang ketika kegiatan perekonomian dunia serta mobilitas global mulai meningkat seiring dihilangkannya kebijakan lockdown. Saya baca dari dw.com, para peneliti menganalisa bahwa emisi karbon dunia akan meningkat kembali setelah adanya penurunan saat pandemi. Namun yang perlu diwaspadai adalah peningkatan emisi karbon ini akan lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Diperkirakan bahwa pada tahun 2021, berbagai negara di dunia akan mengeluarkan emisi karbon sebesar 36,4 miliar metrik ton karbon dioksida. Oke, kalau tadi secara global kita bisa nih kerucutkan. Kira-kira gimana sih kondisi emisi karbon di Indonesia? Apakah dari Indonesia sendiri sudah antisipasi terkait isu ini? Oke, mungkin gini ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, dari pergerakan yang terjadi setelah pandemi yang mulai mereda ini, faktanya kita itu sedang dihadapkan dengan resiko lonjakan emisi karbon, kayak gitu. Dari mana? Nah, ini dari aktivitas ekonomi yang tentunya sekarang ini udah balik lagi ke keadaan semula, udah mulai pulih dan juga mengakibatkan adanya emisi pun juga ikut meningkat, kayak gitu. Nah, karena itu dari Bapak Presiden Joko Widodo menegaskan nih bahwa Indonesia sendiri punya komitmen yang jelas dan juga konsisten dalam menangani perubahan yang terjadi. Nah, selain itu, Indonesia sendiri juga telah menargetkan adanya net sink karbon untuk sektor lahan dan juga hutan. Nah, selain itu juga Indonesia juga telah mengadakan adanya target netral karbon pada tahun 2060. Dengan demikian, Indonesia juga punya komitmen dalam pengendalian perubahan iklim dengan target tentunya mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030. Nah, mungkin kita bisa berdoa dan berjuang bareng-bareng ya. Semoga komitmen itu bisa terus kita jaga dan juga harapannya semoga target itu bisa tercapai bersama kayak gitu. Wah, amin ya untuk doa dari Kak Mei. Ternyata Indonesia sendiri udah punya antisipasi ya teman-teman. Tapi ada nggak sih kasus emisi karbon yang mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman audiens nih, yang bisa juga jadi awareness? Oke, salah satu contoh buruk emisi karbon terjadi di Indonesia dan berada di Jakarta. Bahkan dari beberapa artikel yang aku baca, Jakarta menjadi jajaran kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pencapaian ini merupakan salah satu pencapaian yang dalam tanda kutip memalukan sekaligus memprihatinkan untuk Indonesia. Kualitas udara di Indonesia masih dalam indikasi tidak sehat dengan nilai indeks sekitar 176. Oleh karenanya, masyarakat perlu berhati-hati dengan kesehatan mereka, karena menghirup udara tidak sehat dapat menyebabkan gangguan dalam sistem pernafasan mereka. Oke, berarti dari Indonesia nih, dari pemerintah Indonesia sendiri udah ada komitmen ya terkait masalah ini. Oke, jadi sebenarnya ada dua sektor nih yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia yang dalam berkontribusi menurunkan emisi karbon di tahun 2030. Pertama itu ada di sektor kehutanan. Nah, dalam kasusnya nih, ada di Kalimantan Tengah yang diprediksi akan menghasilkan sebesar 340 metrik karbon dari tahun 2005 ke 2030 akibat dari adanya kebakaran gambut dan juga perubahan penggunaan lahan. Nah, dalam hal ini Indonesia sendiri berada di peringkat kelima sebagai negara penghasil karbon terbesar di dunia. Nah, kalau kita lihat fakta itu pasti mencengangkan kita ya. Dan yang kedua ini ada sektor energi dan juga transportasi. Salah satu kasus terbesarnya itu adalah listrik nih yang menghasilkan 65%
berasal dari pemanfaatan energi batu bara di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ini merupakan produsen serta eksportir batu bara terbesar di dunia. Tentu ini timbul pertanyaan ya, kayak bagaimana cara kita buat mengurangi pembangkit listrik tenaga uap, sementara eksportir batu bara terbesar di dunia itu ada di Indonesia, atau bisa dibilang sumber daya batu bara itu melimpah gitu di Indonesia. Nah, logikanya memang perlu nih adanya transisi. Jadi, transisi di sini tuh berarti tidak hanya terjadi secara instan, jadi dalam kurun waktu yang lumayan nih lama. Jadi melainkan antara 20 hingga 30 tahun ke depan. Dan tentunya dengan sustainability-nya kayak gitu. Wah, obrolannya makin lama makin menarik banget ya teman-teman. Mungkin karena kebetulan speaker kita dari berbagai ilmu disiplin, aku mau banget nanya nih soal emisi karbon dari pandangan atau sisi dari salah satu ilmu disiplin. Dari ilmu disiplin yang aku pelajari di bangku perkuliahan, yaitu pada jurusan fisika, tingginya produksi karbon dihasilkan oleh reaksi pembakaran. Seperti yang kita tahu, secara sederhana, api dapat menyala jika ada oksigen, serta objek untuk melakukan pembakaran. Sehingga dari hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon. Dengan semakin banyaknya pembakaran yang terjadi, maka akan diiringi dengan meningkatnya produksi gas karbon. Pembakaran-pembakaran tersebut kebanyakan terjadi pada kendaraan bermotor, asap industri, bahkan contoh yang paling sederhana yaitu pembakar sampah. Namun walaupun kendaraan bermotor marak digunakan, dan di Indonesia juga banyak industri yang didirikan, bukan hal mustahil untuk mengurangi emisi karbon yang ada di Indonesia. Oke, wah ternyata itu tadi salah satu pandangan emisi karbon dari sudut pandang fisika ya. Untuk menutup obrolan kali ini, kira-kira dari speaker kita ada pandangan gak nih? Gimana cara penanganan kita sebagai mahasiswa terkait emisi karbon ini? Oke, mungkin kalau cara penanganan kita ya sebagai mahasiswa. Nah, sebelum kita menangani, pertama-tama kita tuh harus tahu kenapa sih kita harus menangani emisi karbon. Karena emisi karbon ini memiliki urgensi yang tinggi banget gitu. Kalau kita tuh sebagai warga dunia ingin hidup dengan kondisi bumi yang baik dengan lebih lama. Nah, dan beberapa hal ya yang mungkin bisa kita lakukan sebagai mahasiswa itu sebenarnya sederhana, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan 3R. 3R itu reduce, replace, and reuse. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai mengurangi, mengganti, dan juga menggunakan kembali. Nah, mungkin kalau kita dengar-dengar 3R ini udah sering ya, kayak sosialisasi, atau misalnya ada webinar, atau dari SD kita diajarin sama guru kita tentang 3R, tapi hal yang 3R tadi udah disebutin, itu sebenarnya jarang banget loh orang-orang yang bisa konsisten untuk melakukan hal itu. Dan sebenarnya kalau langkah kecil ini ya dilakukan oleh banyak orang secara konsisten, nah itu akan memiliki dampak yang signifikan bagi bumi. Kenapa signifikan? Karena kalau misalnya ya ada 1 juta orang aja yang bisa mengurangi penggunaan alat transportasi atau penggunaan hal-hal yang bisa menambah emisi karbon, itu udah lumayan banget loh impact-nya ke bumi kita dalam menangani krisis iklim. Tapi kebanyakan orang tuh masih belum bisa gitu konsisten dan optimal untuk melakukan hal-hal itu. Dan mungkin kalau teman-teman nih ya masih bingung 3R tuh apa sih Kak, apa ya aplikasinya gitu. Mungkin kita bahas satu-satu dari reduce. Reduce itu kan mengurangi. Jadi kita tuh berusaha gitu untuk mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan emisi karbon. Kayak misalnya kita kebanyakan itu suka pergi-pergi menggunakan transportasi online sampai sering banget. Nah, mungkin itu intensitasnya bisa dikurangi ya. Dan juga kita itu bisa juga memakai sesuatu itu secukupnya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Karena kalau kita melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu banyak itu bakalan tambah emisi karbon. Terus yang kedua itu ada replace ya dengan
yang diartikan sebagai menggantikan. Jadi kita tuh bisa menggantikan gitu hal-hal yang kurang sustainable atau eco-friendly. Seperti tadi aku jelasin naik alat transportasi itu bisa diganti dengan jalan kaki. Dan mungkin yang ketiga adalah reuse. Nah, reuse ini adalah menggunakan produk-produk yang bisa digunakan berkali-kali. Seperti contohnya bawa tas kain saat kita berbelanja atau kita tuh bawa tumbler sendiri gitu saat kita tuh mau minum. Jadi nggak usah beli plastik-plastik. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Kalau dari yang lain mungkin gimana ya? Oke, setuju banget nih sama yang tadi udah Vanda bilang juga. Dan ada hal lain nih yang harus kita perhatiin. Salah satunya adalah pohon. Pohon ini salah satu yang dapat mencegah adanya emisi karbon. Karena pohon bisa menyerap karbon dan mengubah menjadi oksigen supaya ozon di atmosfer dapat terjaga nih teman-teman. Pohon juga merupakan kunci penggerak bagaimana mahasiswa dapat memperbaiki keadaan gas emisi di udara. Penanaman kembali yang dilakukan mahasiswa bisa dimulai nih dari lingkungan rumah dan dilanjutkan ke sekitar kampus nih teman-teman. Sebagai penggerak, masyarakat mahasiswa dapat mengajak dan berperan serta untuk program menanam pohon kembali saat ini. Selain itu, teman-teman mahasiswa juga bisa membuat program baru buat menangani perubahan iklim karena emisi ini seperti program MRV atau Measuring, Reporting, and Verification, di mana program tersebut berfokus kepada aspek pendataan dan prediksi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer teman-teman, serta gagasan lain yang tercipta dalam upaya yang lebih baik, gitu teman-teman. Oke, last but not least nih teman-teman, yang bisa aku rangkum dari obrolan kita kali ini. Yang pertama itu penyebab emisi karbon ini ternyata cukup banyak ya teman-teman dan cukup berkorelasi dengan intensitas aktivitas manusia. Seperti sebelum pandemi COVID-19, orang-orang ini kan melakukan aktivitas hari-harinya secara tatap muka. Tapi setelah pandemi, orang-orang melakukan aktivitas dari jarak jauh yang ternyata membatasi penggunaan kendaraan sebagai salah satu penyebab emisi karbon. Dan kita sebagai mahasiswa yang juga garda terdepan harus banget aware terkait isu ini dengan update soal isu-isu emisi karbon ini seperti para speaker keren kita kali ini. Selain itu, ada banyak aksi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk aware dengan emisi karbon ini sendiri. Salah satunya tadi dengan 3R dan menanam pohon kembali seperti yang sudah dijelaskan oleh para speaker kita nih. Oke, terima kasih buat para speaker kita kali ini dan juga para audiens yang udah dengar podcast For Change. Aku tutup dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya semua.